Oke anak-anak, sekarang kita lanjut lagi ya. Nah, di sini ya. Nah, tahukah kamu bahwa perilaku di lingkungan sekolah itu eh, ada beberapa ya perilaku di sini, ada beberapa contoh. Nah, Ibu sudah siapkan di sini ya. Nah, sekolah itu merupakan masyarakat dalam ukuran yang kecil. Nah, di sekolah banyak terdapat keragaman. Nah, banyak warga sekolah yang berasal dari berbagai daerah yang berarti juga memiliki latar belakang yang berbeda. Nah, lalu bagaimana caramu bersikap? Nah, di sini yang pertama ya ada menghormati dan menghargai sesama teman. Nah, wujud nyatanya yaitu sikap saling menghormati dan menghargai sesama teman adalah toleransi. Nah, di mana anak-anak toleransi ini itu merupakan sikap dan perilaku mau menerima perbedaan. Misalnya, mau menerima perbedaan pendapat dalam sebuah diskusi. Nah, di sini selain menghargai pendapat, perwujudan sikap dan perilaku adalah toleransi terhadap kebiasaan teman, kemudian kelakuan teman dan lain-lain. Nah, ini adalah salah satu contoh perilaku di lingkungan sekolah kita ya, yaitu menghormati dan menghargai sesama teman. Nah, kemudian yang selanjutnya ada juga contoh lain. Nah, yang kedua itu contohnya adalah menolong teman tanpa membedakannya. Nah, di mana di sini wujud nyatanya itu adalah sikap kita saling menolong teman, kemudian dapat ditunjukkan dengan membantu teman yang kesulitan belajar, kemudian menengok teman sekolah yang sakit, meminjamkan buku kepada teman dan lain sebagainya. Ya, masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang masih bisa kita lakukan di sekolah. Kemudian selanjutnya menumbuhkan semangat persaudaraan. Nah, bertikai hanya akan memperbanyak musuh. Nah, bertikai hanya akan menambah kesulitan. Kemudian bertikai tidak ada untungnya. Nah, perlakuan teman layaknya saudara dengan saling membantu, saling memaafkan, dan saling mengingatkan. Nah, salah satu kegiatan sekolah yang mengajarkan kebersamaan adalah tanggung jawab persaudaraan itu kegiatan pramuka ya. Anak-anak pasti pernah mengikuti kegiatan pramuka ya. Nah, di situ diajarkan bahwa kita harus kita harus mengajarkan sikap kebersamaan, kemudian tanggung jawab dan persaudaraan. Nah, di situ di kegiatan pramuka kita belajar bagaimana kita bisa hidup dalam kebersamaan, kemudian kita bisa bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepada kita, dan rasa persaudaraan kita terhadap teman yang satu dan teman yang lainnya itu harus kuat ya. Nah, ini beberapa contoh kegiatan yang bisa kita lakukan di sekolah ya. Nah, kemudian ya anak-anak, di sini ada semboyan bangsa kita itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, di sini berikan contoh yang mencerminkan kebinekaan Tunggal Ika ya. Nah, di sini di daerah tempat tinggalmu. Nah, di sini Ibu sudah punya satu ya. Nah, ini ada kegiatan gotong royong ya. Contohnya kegiatan gotong royong membangun tempat ibadah yang dihadiri oleh warga yang berlainan agama. Nah, di sini kegiatan musyawarah pelaksanaan lomba memperingati Hari Kemerdekaan. Ya, di sini kita akan melihat kegiatan gotong royong ya yang dilakukan oleh masyarakat ya. Nah, ini adalah keanekaragaman terbukti tidak menjadi penghalang terwujudnya persatuan dan kesatuan. Kemudian bagaimanakah caramu atau turut menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ya. Nah, itu anak-anak bisa buka bukunya itu halaman 188 ya. Nah, di situ. Nah, di sini ada beberapa ya. Yang pertama itu rajin belajar guna menguasai ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin untuk diabdikan kepada negara ya. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan kerjasama antar daerah. Nah, kemudian yang ketiga, menjalin pergaulan antar suku bangsa. Nah, kemudian yang selanjutnya, memberi bantuan tanpa membedakan suku bangsa atau asal daerah. Kemudian yang kelima, mempelajari berbagai kesenian dari daerah lain. Nah, jadi anak-anak ini adalah beberapa kegiatan yang bisa kalian lakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi anak-anak, kamu telah mempelajari keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di sekitar tempat tinggalmu ya. Nah, kamu tentu menyadari bahwa keragaman merupakan kenyataan yang tidak bisa kita hindari. Contohnya,
itu seperti setiap temanmu memiliki latar belakang yang berbeda denganmu. Nah, meski memiliki sejumlah perbedaan, tetapi persahabatan di antara kita atau di antara kalian dengan teman tetap harus bisa terjalin, bukan? Nah, dalam pergaulan sudah selayaknya kita mengedepankan sikap saling menghormati dan toleransi antar teman atau antar sesama, ya. Nah, di sini Ibu sudah punya contoh sikap, kemudian bukti atau alasan perilaku yang ada di lingkungan sekolah, ya. Nah, nanti anak-anak juga bisa mencari contoh sikap atau bukti dan alasan apa yang ada di lingkungan masing-masing, lingkungan tempat kalian, ya. Nah, di sini Ibu ambil contoh di lingkungan sekolah, ya. Nah, di sini yang pertama itu contoh sikapnya menghargai pendapat teman. Itu sudah apa belum kita lakukan? Nah, jawabannya itu sudah. Nah, bukti atau alasannya itu saat musyawarah di kelas semua pendapat ditampung dan dipilih dengan yang terbaik. Kemudian yang kedua, bersahabat dengan teman yang berkebutuhan khusus. Nah, sudah kita lakukan. Nah, bukti atau alasannya itu di sekolah berteman dengan siapa saja, baik anak yang normal ataupun anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian yang ketiga, menolong teman yang kekurangan. Nah, itu sudah kita lakukan. Nah, saat teman sedang membutuhkan bantuan, semua siap membantu. Kemudian yang selanjutnya, mendukung hobi teman meskipun berbeda dengan hobimu. Nah, itu sudah kita lakukan. Nah, buktinya adalah saat teman berlatih voli, kita memberikan semangat walaupun tidak senang dengan olahraga tersebut, walaupun sebenarnya atau sesungguhnya kita tidak tahu, ya, bagaimana cara bermain atau berlatih voli yang benar. Nah, tetapi di sini kita berusaha untuk memberikan semangat kepada teman kita tersebut agar mereka bersemangat untuk berlatih. Nah, kemudian yang kelima, menghormati asal-usul teman. Nah, itu sudah kita lakukan. Buktinya tidak mentertawakan gaya berbicara teman yang berasal dari misalnya dari Jawa Barat ataupun dari suku Dayak, ya. Misalnya itu dari cara pengucapan huruf F, ya. Nah, biasanya di situ mereka suka salah atau misalnya terlihat atau kedengarannya lucu di telinga kita. Nah, kita tidak boleh mentertawakannya, ya. Nah, yang selanjutnya, ya. Nah, selanjutnya yang keenam. Di sini kita tidak membeda-bedakan teman berdasarkan agama, ya. Nah, itu sudah kita lakukan. Buktinya itu semua siswa di sekolah adalah teman walaupun mungkin mereka berbeda agama. Nah, kemudian yang ketujuh, menghormati tradisi yang dianut teman. Nah, itu sudah kita lakukan. Buktinya ketika teman melaksanakan upacara tradisi, kita hadir untuk menghargainya, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, menghormati bahasa daerah dari suku bangsa lain. Nah, itu juga sudah kita lakukan. Nah, buktinya kita ikut mempelajari bahasa daerah siswa yang berasal dari daerah lain. Nah, kemudian yang selanjutnya, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan kaya atau miskin. Nah, itu juga sudah kita lakukan. Nah, buktinya berteman dengan siapa saja di lingkungan, baik itu kaya atau miskin, kemudian baik dia itu berbeda suku atau bangsa, kita harus tetap berteman dengan siapa saja, ya. Nah, yang selanjutnya itu menjenguk teman yang sakit. Nah, itu sudah kita lakukan. Bukti nyatanya saat teman sakit bersama teman satu kelas, kita menjenguk ke rumahnya. Kemudian yang selanjutnya, menghargai perilaku teman meskipun berbeda dengan perilakumu, ya. Itu sudah kita lakukan. Buktinya mengizinkan teman melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya saat belajar kelompok. Kemudian yang selanjutnya, menyaksikan pertunjukan kesenian dari daerah lain. Nah, itu sudah kita lakukan. Nah, buktinya hadir dan menyaksikan pertunjukan tari jaipong di lingkungan rumah kita masing-masing atau di lingkungan rumah, ya.